Pada pasal sekarang ini sampai di bab mahram ya. Wal mahram wal mahramati atau wal mahramatu bin nasi. Wal mahramatu bin nasi arba'a syarata. Mahram itu berarti orang yang tidak boleh dinikahi. Orang yang tidak boleh dinikahi, bisa dengan kata lain ya haram untuk dinikahi, dan sekaligus biasanya mahram ini tidak membatalkan wudhu. Ya, berkaitannya kan dengan ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan, ya, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang udah pada gede dua-duanya batal ya, kecuali mahram. Kalau mahram itu tidak batal. Ya, kalau mahram tidak batal. Ini mahram ya, yang tidak batal wudhu. Tapi kalau di sini nanti ada satu mahram yang tidak boleh dinikahi tapi wudhu masih batal. Di terakhir hanya satu. Wal mahramatu bin nasi, mahram menurut Al-Quran ini arba'a asyarata, ada 14 ya, 14 mahram yang tidak boleh dinikahi. Sab'un yang 7 binasabi, 7 ini dari jalur keturunan, jalur nasab, jalur darah ya, jalur darah. Yang 7, mana yang 7? Wahunna, yang 7 tersebut, satu ibu ya, ibu wa'in alat, ke atasnya, ibunya ibu, nenek berarti ibunya nenek, terus kalau masih ada ya. Kalau orang masih punya nenek berarti salaman sama nenek nggak batal, dan tidak boleh menikah dengan nenek ya gitu ya. Iya, tidak boleh tadi mahram ya. Siapa tahu kan kayak ada yang sumbi sangkuriang gitu kan, ingin nikah sama ibunya masih muda terus gitu kan, itu nggak boleh ya, nggak boleh ya. Ibunya ibunya nenek, terus wain alat ya, ke atas terus kalau masih ada ya, kalau masih ada jalur nasab. Yang kedua wal bintu, nah, ke bawah nih, anak perempuan ya. Wain sapalat, ke bawahnya lagi berarti cucu perempuan, buyut perempuan, dan ke bawahnya lagi kalau masih ada ya, tadi sebaliknya dari ibu tadi ya. Terus ke bawah, ini nggak boleh nikahi. Ini kan Bahram al-Majusi itu ya, Bahram al-Majusi yang anak sendiri dinikahi. Itu kan kejadiannya, seorang Majusi yang kaya raya punya anak 10 cantik-cantik ya, daripada anak yang ini warisannya gak kemana-mana, warisannya dia kaya takut warisannya kebagi-bagi, akhirnya anaknya kan dinikahin dengan anaknya sendiri, laki-laki dan perempuan, karena dia Majusi tadi ya. Padahal tidak boleh, itu haram menurut Islam. Ada yang lebih baik, kebagusan gak ada, saya punya anak perempuan cantik, gak ada yang pantas untuk menjadi suaminya, gak ada yang kaya dan sebagainya, maka ya sama saya dinikahin. Itu kan Bahram al-Majusi. Itu gak boleh kalau hukum Islam ya. Kalau Islam dia kan masih ketika menjadi Majusi, ketika Majusi. Kebaikan satu lagi apa? Dia melihat perempuan yang miskin, dia bawakan makanan dengan sedekah, dengan wasilah sedekah tadi. Bahram al-Majusi mendapatkan salam dari Rasulullah, dan Bahram al-Majusi dia syahadat masuk Islam, meninggal dunia. Meskipun dosanya begitu banyak, begitu besar, dengan satu kebaikan tadi, ikhlas ya, membantu fakir miskin, sedekah, ini Allah mengampuni dosanya, mendapatkan hidayah. Itu yang susah, itu hidayah, taufik hidayah ya, meskipun dosanya besar, tapi pada akhirnya mendapat bagian yang terbaik, yaitu surga. Satu kebaikan, makanya kita jangan pernah menyepelekan satu kebaikan. Siapa tahu yang satu kebaikan itu adalah jalan rahmat, jalan taufik dan hidayah, dan jalan untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, jangan menyepelekan ibadah yang kecil. Belum tentu ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah yang besar ini membawa kita ke surga, menghantarkan kita ke surga. Ya, siapa tahu yang kecil tadi yang kita anggap sepele, tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah ada di situ.
kasih sayang Allah. Ya kan hikayatnya Imam Ghazali karena mendiamkan lalat gitu kan, yang minum ditinta karena tadi ada rasa kasih sayang. Kasih sayang terhadap lalat, di situ rahmat Allah turun. Ya tadi ada kasih sayang Majusi terhadap orang yang miskin, fakir miskin, rahmat Allah ada di situ sehingga mendapat taufik hidayah masuk Islam. Maka terlebih-lebih orang Islam yang mau menyayangi fakir miskin, ya, menyayangi sesama muslim yang sedang kena musibah, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua DKM, ya, sekarang di Palestina. Ini kan rasa empati. Kita kalau tidak bisa mendukung, tidak bisa membantu baik materi, ya, maka jangan pernah menjelek-jelekan Palestina, karena saudara Islam kita, saudara muslim kita harus mempunyai rasa empati, rasa kasih sayang tadi. Maka bisa saja dengan kita mengasihi, kita mendoakan, kita merasa empati, merasa sayang dan kasihan kepada rakyat Palestina, di situ turun rahmat Allah kepada kita yang akan mengantarkan kita masuk ke surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal kholatu, yang ketiga bibi dari yang ketiga sahabat, wal ukhtu, yang ketiga wal ukhtu. Ukhtu itu saudara perempuan, baik adik maupun kakak, ya. Cek orang mah adik ataupun ece, ya. Baik adik maupun kakak perempuan ini tidak boleh dinikahi. Berarti status wudu ketika bersentuhan dengan kakak itu tidak batal, ya. Tidak batal dengan kakak perempuan, dengan adik perempuan yang udah balik, tidak batal, ya, karena tadi tidak boleh dinikahi. Wal kholatu, saudara perempuan dari ibu, bibi atau uwa. Saudara perempuan dari ibu, bibi atau uwa, ya, itu tidak boleh dinikahi. Adiknya ibu, ya, adik perempuannya ibu, kakak perempuannya ibu, ya, itu tidak boleh dinikahi. Wal ammatu, saudara perempuan bapak. Nah, sekarang mah adiknya bapak, kakaknya bapak yang perempuan itu termasuk mahram, tidak boleh dinikahi dan tidak batal wudu. Ya, tidak batal wudu kalau mau salaman, ya, kita silaturahmi ini sama bibi, adiknya bapak atau sama uwa, ya, kakaknya bapak yang perempuan, ya jangan takut, salaman cium tangan aja nggak batal, ya, nggak batal. Kalau bibi dari bapak atau uwa dari bapak. Yang selanjutnya wa bintul akhi, ya, wa bintul akhi, anak perempuan saudara laki-laki, ponakan, nah, berarti alok lah bahasa kita mah alok, ya. Ponakan dari anak laki-laki, dari saudara laki-laki, berarti kita punya saudara laki-laki. Nah, anak saudara laki-laki itu tidak batal. Yang ketujuh wa bintul ukhti, anak perempuan saudara perempuan, berarti ya kesimpulannya dari nomor 6 dan 7, ya, ponakan aja, ya, anak dari saudara kita baik yang laki-laki maupun perempuan yang disebut ponakan atau alok bahasa Sunda itu tidak membatalkan wudu atau tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi. Bahkan di sini di tengahnya itu wa banatu auladihi, dan anak-anaknya min dzakarin aw untha, berarti cucu. Nah, cucu digigir gak batal itu. Ya kalau ponakan kan, ya, kalau ponakan kan alo anak kakak. Nah, ini anaknya ponakan, berarti kan cucu kita, cucu samping kan, cucu samping, ya, itu tidak batal. Oh ya tuh ya, cucu dari samping berarti kita sama ponakan, anak ponakan lah, sama anak ponakan itu nggak batal. Ya. Contoh lah, Kak Agus berenang, Kak Alo berenang, Kak Anunu gitu kan, atau Alma, tah Kak anak Nanu itu batal, Kak Incu digigir berarti gitu.
Incu tigigir teu batal. Incu jeung incu mah batal. Jangan incu jeung incu mah kan eta dulur misan. Incu jeung incu mah dulur misan batal, dulur misan mah nya. Incu jeung incu mah. Ini mah kalau dan ke atas tadi wal khalatu. Ya berarti kan lawannya. Kita salaman sama adiknya nenek, ya, adiknya kakek itu enggak batal. Tadi nenek dari samping, bahasa orang mah nenek tigigir lah gitu ya. Nenek tigigir itu batal. Adiknya nenek, adiknya kakek yang perempuan itu enggak batal. Tadi kan lawannya tadi ponakan. Kalau bibi lawannya kan ponakan. Kalau tadi nenek dari samping gitu kan, berarti lawannya cucu dari samping itu enggak batal ya. Ya kadang-kadang kan udah ini mau udah jauh, takutnya batal. Enggak, itu enggak batal ya. Yang enggak batal kalau adiknya nenek, adiknya kakek ya, yang perempuan itu tidak batal. Itu dari jalur nasab turunan 7 ya, 7 jalur turunan. Berarti kalau sepupu tadi satu kakek kan batal karena nggak ada di sini. Kalau sepupu seperti Tika sareng Nunu, sepupu kan eta. Eta batal gitu karena satu kakek. Ya, satu kakek. Sepupu mah muncul orang dulur misan gitu kan. Sepupu atau dulur misan itu batal. Maka hukumnya ketika di sini ya bukan mahram berarti boleh menikah. Boleh menikah sama sepupu. Bisa gitu kan, diperbolehkan. Namun terlalu dekat kurang baik. Boleh sih boleh, cuma kurang baik. Terlalu dekat karena darahnya itu dari kakek, terlalu dekat. Walaupun boleh satu kakek tadi, darah terlalu dekat sehingga namanya ada gen darah yang sama terlalu dekat. Ini dikhawatirkan nanti keturunannya itu ya tadi kurang baik lah, bisa kurang cerdas ya gitu karena ada gen yang sama gitu kan ya. Ada darah yang masih sama karena masih dekat ya, masih dekat. Tapi kalau udah satu buyut itu bagus. Kalau satu buyut bagus malahan. Ya, satu buyut karena warisan terjauh teh ka bagina gitu. Gak terlalu jauh. Warisan gak terlalu jauh bagi gitu. Tapi kalau satu kakek boleh sih boleh ya, karena banyak ya. Banyak, ada beberapa di daerah kita juga ada beberapa yang sepupu dengan sepupu ini nikah boleh. Jadi besan itu adik kakak. Iya, besannya adik kakak. Besannya adik kakak. Dinikahin itu. Jadi kakak sama adik besanan. Nah, itu boleh. Kakak sama adik besanan. Anak-anaknya menikah. Boleh. Cuma tadi kurang baik. Kurang bagus. Ya, kurang bagus karena darahnya terlalu dekat. Meskipun boleh. Tapi kalau udah terjadi ya boleh. Ya. Boleh. Tapi kalau belum terjadi ya, cari yang lain, cari yang satu kakek, satu buyut ya, seperti Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Siti Fatimah putri Rasulullah, Rasulullah putra Abdullah, Abdullah putra Abdul Muthalib. Ini kakek. Sayyidina Ali putra Abu Thalib, Abu Thalib putra Abdul Muthalib. Jadi di Abdul Muthalib ini di jalur buyut berarti. Kalau Siti Fatimah kakeknya adalah Abdullah, ya Sayyid Abdullah. Kalau Sayyid Abdul Muthalib itu berarti buyut. Nah, kalau buyut itu ya terjadi putri Rasulullah ya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Tapi kalau satu kakek tadi itu kurang bagus meskipun boleh. Nanti ada tambahan, sepupu juga ada yang tidak boleh kalau umpama ada tambahan di jalur rodo. Wa isnani bi rodo. Dua dari jalur persusuan, ya, persusuan. Yang pertama umul murdiah, ibu yang menyusui. Itu mahram, tidak boleh nikah. Contoh tetangga sama-sama punya bayi, si A dan si B punya anak kecil, punya bayi. Si A lagi sibuk, dia ke pasar nitipin anaknya nih. B, tolong dong nitip anak saya nih, ya. Kalau nangis ya jagain. Ya, ternyata nangis nih.
anaknya si A. Waduh, kata si B, kasihan nih kalau nangis sedangkan masih netek. Nah, numpang netek di si B. Nah, gitu kan. Di si B. Maka ini anaknya ini menjadi mahram dengan yang menyusuinya, dengan ibunya, dengan tetangganya, baik itu saudara maupun orang lain. Ya, kalau dengan yang menyusui tadi, ini hukumnya menjadi ibu persusuan, mahram, berarti tidak boleh menikah dengan ibu persusuan, sekaligus tadi tidak batal wudhu. Yang kedua, ya kan ada dua tadi, wa ukhtul murdiah, anak dari ibu yang menyusui, sama-sama lah, ya, sama-sama. Nah, ini kan biasanya tadi ponakan tadi ya, numpang nyusu di bibinya, maka sepupu ini tidak boleh menikah. Kenapa? Dia masuknya jalur saudara persusuan gitu kan, saudara persusuan rodo ya. Jadi ukhtu birodo, saudara persusuan ya, saudara persusuan. Nah, contoh ininya kalau lebih ini gampang tadi ya, yang saya hafalkan si Teh Tika lah. Tika numpang nyusu di bapak di mamanya anu dulu, nah gitu kan, maka menjadi saudara persusuan ya. Saudara persusuan itu tidak boleh dinikahi. Namun tidak semua yang nyusu itu menjadi mahram. Ada ketentuannya dalam hukum menjadi rodo. Hukum menjadi rodo itu, wa idza arda'at imra'atun bila bani waladan sara radi waladan bisyarta, ini dengan dua syarat. Satu, syaratnya itu ayakun lahu dunal haulaini, yang disusuinya belum usia 2 tahun. Kalau yang disusuinya udah usia 25 tahun nggak jadi, udah susui itu belum. Nah, iya, ini jadi tidak jadi itu ya. Kan ada yang ini gimana kalau umpama bapaknya ini nyusu, gitu kan ada. Ini kan gak boleh suami nyusu sama istrinya, nanti jadi saudara sepersusuan sama ibunya, jadi umul murdiah gitu kan. Ada tuh yang seperti itu, gak boleh. Pokoknya suami dilarang nyusu sama istri, ya gitu. Gak boleh, karena takut menjadi saudara bukan saudara, jadi umul murdiah. Nanti suami ini jadi anaknya yang menyusui ya. Nah, itu ada yang pendapat itu, karena tadi katanya saudara persusuan. Ya, nggak boleh suami itu milik anak saja, ya, jangan nyusu suami, takut tadi ya jadi anak istrinya, sedangkan nanti jadi mahram. Lah ada ketentuannya, ya, ada ketentuannya. Anaknya itu di bawah usia 2 tahun. Ya kalau udah gede mah udah 20 tahun, udah 18 tahun nikah, mau nyusu juga itu nggak bakalan jadi saudara atau jadi anak persusuan, nggak mungkin gitu kan. Ya. Itu yang pertama syaratnya. Jadi yang disusuinya kurang dari 2 tahun. Syarat yang kedua, anturlu khamsa rudu'atin mutafariqatin. Menyusunya setidaknya 5 kali yang berpisah. Maksudnya 5 kali nyusu. Pagi, siang, sore. 5 waktu lah, 5 waktu gitu. 5 kali lihat 5 waktu ya. Pagi, siang, sore, besoknya lagi ya. Mutafariqah atau umpama jam 8, jam 9, jam 10, 5 kali gitu kan. Ya sehari bisa 5 kali. Ya kalau umpama 1 jam netel lagi. Dan setiap tetenya atau setiap nyusunya itu ya minimal 3 kenyotan gitu kan. Nyot nah gitu kan. Ya minimal ya. Tapi kan kalau bayi masih lapar terus kan gitu. Masih lapar, minimal 3 tegukan tadi, 3 kenyotan ya. Dan syaratnya ini kalau menurut Imam Syafi'i syaratnya langsung ke susunya, ke susu ibunya gitu kan, ke susu ibunya. Karena zaman sekarang kan ada yang dipompa ya, ada dipompa terus dijual, ada kan dijual belikan susu tadi ya, susu pompa. Maka kalau sebagian ulama ada yang mengatakan meskipun dipompa, karena yang menjadi zat itu darahnya tadi ya.
itu dianggapnya mahram. Tapi mayoritas ulama menganggap kalau sudah terpisah, karena syaratnya kalau di sini menurut mazhab Syafi'i syaratnya itu menempel, bahasanya ngenyot ke putingnya gitu kan ya, mulutnya itu mulut si bayi. Jadi kalau udah terpisah berarti sudah tidak terjadi mahram gitu. Meskipun ada sebagian ulama karena zatiahnya kan yang menjadi kekuatan itu darahnya ya tadi air susunya ya. Tapi kalau Imam Syafi'i di sini ada tambahan syarat ya tadi dikenyot langsung dari tempatnya gitu kan. Kalau umpama tadi tidak dikenyot langsung dari tempatnya, maka anak kita ini saudara semua karena dari sapi kan gitu. Berarti saudara semua tuh. Ya, umul murdiah dengan sapi antara anak kita. Kalau syarat tadi ya contohnya. Karena kan semuanya sama gitu kan. Sama berarti itu dulur sepersusuan sama sapi gitu. Kalau umpama tadi ya dianggap yang sudah terpisah itu saudara persusuan. Sama semua nanti susah menikah. Ini SGM, ini SGM. Wah, dulur persusuan nih. Nah, makanya kalau mazhab Syafi'i ya tadi itu ngegenyil. Kecuali kalau bayinya ngegenyil sama sapi, wah ini saudara sapi nih, nggak boleh menikah sama sapi. Itu enggak lah, sama kambing. Itu jadi ada syaratnya. Ya tidak semuanya yang nyusu itu menjadi mahram ya, tapi ada syaratnya. Satu di bawah usia 2 tahun. Jadi jangan takut. Kalau ada yang mengatakan suami nggak boleh nyusu atau nggak boleh nete sama istrinya, takut jadi mahram, takut jadi saudara persusuan dengan anaknya, takut menjadi umul murdiah, itu salah karena 2 tahun minimalnya maksimal usianya. Di atas 2 tahun tidak terjadi mahram birodok. Ini 2 dari jalur persusuan. Yang 4 lagi ya, 7, 2 udah 9 ya. 4 ya. Yang 4 lagi bil musaharah, jalur pernikahan ya, jalur pernikahan. Makanya yang belum menikah itu mahramnya tadi baru ada 9 ya, baru ada 9. Kalau udah menikah ada tambahan 4 berarti 13. Ntar 1 lagi berarti semuanya kan 14. Yang pertama ummuz zaujah, ibunya istri, mertua perempuan. Jadi sama mertua perempuan jangan takut batal, cium tangan, salaman, cium tangan aja nggak batal. Ya. Sama mertua. Ummuz zaujah, wa in alat, ke atasnya lagi berarti ibunya mertua perempuan gitu kan, nenek ya, itu nggak batal sama nenek ya. Wain alas umaha, terus ibunya terus ke atas, itu nggak batal. Nggak batal, baik dari jalur nasab maupun jalur persusuan. Contoh ibunya mertua itu pernah nete di nenek anu, berarti ke nenek anu nggak batal, sama ya, karena tadi jalur persusuan, ibunya mahram ke sana. Atau anak langsung dari nenek A nyusuna di nenek B, maka ke nenek A ke nenek B itu tidak batal. Mertua ya. Yang kedua lawannya, berarti lawannya mertua enggak, kelewat dulu. Ke samping dulu berarti. Yang kedua warobibah, anak tiri. Bintu zaujah, anak perempuannya istri. Ini bujang nikah sama janda yang udah punya anak 1 perempuan itu. Ama anak tiri itu, anak bawaan istri, ini nggak batal. Cuma dengan syarat. Nggak batal itu dengan syarat ya. Idza dakhala bil tidak batal itu, atau tidak boleh menikah dengan anak tiri mahram itu tidak batal, sekaligus tadi lawannya kata tidak batal berarti kan mahram, tidak boleh menikah dengan anak tiri. Dengan catatan tadi idza dakhala bil setelah hubungan dengan istri.
setelah malam pertama, ya. Kalau belum malam pertama, ya cerai, ya bisa nikah sama anak tiri. Ketika nikah sama istrinya, ya belum hubungan, cantikan anaknya, udah diceraiin nih istri, nikah sama anaknya, nah itu boleh, ya. Tapi kalau umpama udah malam pertama nggak enak nih sama ibunya mah, mau tuker sama anaknya nggak bisa, gitu, nggak bisa itu. Diceraiin istrinya, ya, nikah sama anaknya enggak itu, ya nggak bisa. Walaupun udah cerai sama istri, gitu kan, sama anaknya, anak tiri itu nggak bisa. Karena kalau udah mahram di sini yang 13 itu mutlak, ya. Mutlak mertua meskipun udah cerai dengan istri, tetap aja dengan mertua ini tidak batal wudu. Ya. Walaupun kita udah punya istri 7 kali, cerai, berarti mertua 7 nggak batal semuanya, gitu. Jadi nggak ada bekas mertua. Kalau di hukum agama itu, hukum fikih, nggak ada bekas mertua. Mertua itu abadi, ya. Mertua itu abadi tadi. Kalau nggak ada bekas guru, nggak ada bekas mertua, itu abadi, berarti nggak batal wudu. Terus-terusan, dan tidak boleh menikah. Ya walaupun umpama udah cerai sama anaknya, mau nikah sama mertua nggak boleh. Itu kan ada orang yang demen sama yang tua-tua, ya, iya, selingkuh sama mertua perempuan gitu, udah dikasih anaknya gitu kan. Nah, iya, malah nikah sama ibunya, atau umpama selingkuh, walaupun umpama sampai hamil nggak boleh menikah, udah cerai sama anaknya, kalau udah jadi mertua nggak sah, ya, nggak sah pernikahan, batal pernikahan itu, tidak bisa dipaksakan gitu kan. Tidak bisa, tetap tidak sah kalau jalur mahram ini. Itu anak tiri, ya, anak tiri. Jadi kalau umpama kita nikah dengan perempuan janda, contoh janda tersebut usia 40 tahun, kebetulan bawa anak usia 22 tahun, ya mungkin ketika menikahnya usia 17 tahun. Ketika baru akad, ya, saya terima nikah dan kawinnya Sarwiti binti Bapak Makmur dengan mas kawin, ya, tersebut dibayar tunai, sah. Selama nih cium tangan sama anaknya, itu masih batal wudu. Ya, masih batal wudu karena tadi baru akad nikah. Ya, baru akad nikah, malamnya udah belah duren, ya, pagi-pagi habis sholat subuh cium tangan nih anak tiri, itu nggak batal karena tadi udah berhubungan dengan ibunya. Jadi kuatnya itu dari bidukhul bil gitu kan. Wa zawjatul abi, yang ketiga dari jalur mertua itu wa zawjatul abi, istrinya bapak, ibu tiri. Ya. Wa zawjatul abi, ibu tiri. Wa in ala, ya, ibu tiri ke atas, nah itu kalau ibu tiri ya tadi, ya. Tidak batal. Wa zawjatil ibni, menantu. Istrinya anak laki-laki, berarti ini menantu. Wa in sapala, ya, wa in sapala ya anakna berarti, ya, ke bawah berarti. Cucu, menantu cucu tadi, ya. Berarti tadi sebaliknya menantu cucu. Saya punya cucu laki-laki nikah dengan perempuan, nah itu nggak batal karena menantu cucu tadi, ya. Menantu cucu atau cucu menantu, bahasanya gimana sih itu, ya, tinggal dibolak-balik lah. Ya intinya punya cucu nikah dengan perempuan, maka dengan istrinya cucu itu nggak batal. Itu dua. Yang satu lagi kan baru 13, ya, semuanya ada 14. Yang satu lagi ini min jihatil jam'i. Min jihatil jam'i, tidak boleh itu, mahram itu tidak boleh mengumpulkan. Wahya ukhtuz zaujah, saudara istri, ipar berarti. Kita punya istri punya adik. Nah, dengan adik istri ini, ya, tidak boleh menikah dengan catatan masih benar sama istrinya, gitu kan. Tapi kalau udah cerai, ya boleh. Ini nggak boleh digabung lah, nggak boleh dipoligami bahasanya. Adik kakak itu nggak boleh dipoligami. Jadi hukumnya haram, mahram bi tadi, ya, satu min jihatil jam'i.
Maka dengan kakak ipar tadi, dengan ipar ya, adiknya istri dengan kakaknya istri, ini mahramnya tidak kuat, hanya sebatas tadi, tidak boleh menggabungkan, maka dihukum batal wudhu, tetap hukumnya batal. Tetap hukumnya batal wudhu. Kita salaman sama kakak perempuannya istri atau adik perempuannya istri, itu masih batal ya, karena tidak bisa dinikahi itu ketika kita masih benar sama istri. Ketika istri sudah meninggal bisa turun ranjang ya. Kita istri meninggal bisa naik ranjang ke tetehnya, nah gitu. Atau umpama cerai, ya kan ada yang cerai nikah dengan adiknya istri gitu kan, bosan sama istri, adiknya lebih cantik nih, ya kakaknya dibuang, diceraiin, nikah sama adiknya, ini lebih cantik adiknya, nah gitu. Itu boleh kalau udah cerai. Jadi yang nomor 14 ini min jihatil jam'i, dari jihad dikumpulkan, bukan sekedar saudara istri saja, yang mahram tadi ya, seperti ponakan dengan bibinya di poligami itu pun nggak bisa, nggak boleh ya. Ponakan dengan bibinya dua-duanya dinikahin ya. Jadi statusnya ponakan dengan bibi dua-duanya dinikahin oleh kita, itu tidak boleh ya. Tidak boleh menggabungkan ponakan dengan bibinya. Kalau anak dengan ibunya itu mah tega, ini mah dengan bibinya gitu kan, di poligami itu tidak boleh, haram hukumnya min jihatil jam'i. Tuh. Wala yajma'u bainal mar'ati wa amatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha, tidak boleh menggabungkan, mempoligami antara perempuan dengan bibi dari bapak, dan wala bainal mar'ati wa khalatiha, bibi dari ibu ya. Jadi saudara dari ibu tadi, bibi atau uwa, nggak boleh dipoligami bareng sama ponakannya. Kalau udah cerai sama ponakannya, oh cantikan bibinya boleh ya. Dari min jihatil jam'i saja itu, min jihatil jam'i. Ini dari jalur nasab. Wa yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab, yang diharamkan dari jalur persusuan sama dengan yang dihalalkan dari yang mahram dari nasab ya, yang 7 tadi. Wa turadul mar'atu bi khamsati uyubin, bisa dikembalikan perempuan ke orang tuanya dengan 5 cacat, reject barangnya. Kita udah nikah gitu kan, udah diterima nikahnya, ternyata ketika setelah membeli gitu kan, setelah akad nikah, ini barangnya baru ketahuan reject nih. Nah, balikin lagi, Pak, maaf pernikahannya gak jadi, saya serahkan lagi ke bapak gitu, ke orang tuanya. Boleh dikembalikan perempuan bi khamsati asba, atau ditolak ya, ditolak dengan ada 5 cacat. 1 bil jununi, gila ya kan, gak tahu nih, cantik diem aja. Nikah, saya terima nikahnya Sarboah binti bapak masyhur dengan mas kawin seperangkat alat sunat tunai, beres. Ketika udah ini ketawa sendiri, ngomong sendiri, wah ini mah stres, balikin lagi bingung ngajakin kondangannya, ketahuan ini barang stres nih, balikin lagi sama orang tuanya, nggak jadi pernikahan, ditolak berarti tadi. Yang kedua wal juzam, kesrek ya, kesrek ini kalau kesrek kan menular ya, kesrek. Yang keempat wal baros, corob ya, corob penyakit kulit tadi. Jadi kalau umpama bersentuhan ini kan bisa menular 2 penyakit ini, eksim lah, eksim gitu kan. Ini gimana, masa mau dipakai tidak nempel, kan bingung gitu. Pasti nempel kalau dipakai. Wah ini mah bahaya ya, bisa seumur-umur nih eksim ya. Nggak jadi, kusta ya, kusta, eksim itu berarti penyakit-penyakit menular, dalam arti yang ada di tubuhnya ketika disentuh ya ini menular ya, berarti tadi nggak bisa dibalikin lagi, ini mah ternyata ada penyakitnya ya. Gimana, masa harus pakai pengaman terus, pakai plastik terus? Kalau persentuhan kan nggak enak atau nggak rame gitu ya. Yang kedua, ketiga, yang keempat waratku, kemaluannya lubangnya itu tertutup dengan daging, mungkin ada daging tambahan yang tumbuh di bagian kemaluan tadi. Gimana mau dipakai gitu kan, lubangnya ketutupan gitu kan, tutupan ini susah nih, ada daging yang menghalangi ya, ini merijek, ini mah balikin lagi ya, boleh. Wal korni, kalau korni ini tertutup dengan tulang, ada tulang yang tumbuh di bagian
kemaluan tadi mungkin ya, sehingga ya tidak bisa difungsikan sebaiknya. Kalau pipis ya normal, tapi tidak bisa difungsikan. Nah ini reject nih, barang reject, balikin lagi boleh itu. Ya, itulah kalau perempuan. Bagaimana kalau laki-laki? Sama, laki-laki juga. Berarti secara otomatis pernikahan ini bisa dibalikkan, gak jadi gitu kan perempuan. Kalau umpama di laki-laki pun ada cacat, ada aib tadi. Kalau di laki-laki sama 5 juga. Ya gila, ternyata ketika dinikahi, iya ketika ijab kabul mah ya bisa nih, tapi ternyata suaminya stres. Nah, balikin lagi Pak, ternyata suaminya ini gila, berarti pernikahannya gak jadi ya, gak jadi ya, batal. Dibalikin lagi berarti. Yang kedua dan ketiga yaitu corob dan kusta ya, sama suaminya ini penyakit kulit ya. Ini gimana nih, nggak mau gak jadi karena punya penyakit kulit. Ini kalau dipegang aja akan nular, gak jadi. Balikin lagi ke orang tuanya. Berarti hukumnya tadi menjadi talak ya, talak. Kalau talak tadi kan belum berhubungan, idahnya kan cepat ya, idahnya itu lah idah karena belum berhubungan badan. Yang keempat, wal jubbu ya, di sini wal jubbu, kalau nggak salah bacanya wal jubbu, wa huwa qat'u dzakari kulluhu, kepunyaan laki-lakinya nggak ada, putus dulu bekas tawuran bekas tawuran, sumpung semua habis itu. Nah ini ya kan ganteng, gagah gitu, gagah ganteng gitu, badannya tegap. Ketika malam pertama nggak ada habis, nah gitu. Ini mana yang mau dimanfaatkan kata istri ya. Nah ini mah repot nih, enggak ya. Aw ba'duhu, atau setengah ya, tadi tinggal sepotong ya. Wal baqi minhu dunal hasyafah, fa in baqiya qadruha fa aktsaru fal khiyar. Yang nyisa tinggal dikit itu. Yang nggak habis semuanya, cuma yang nyisa tinggal dikit, ini pun ya bisa dikembalikan. Wah ini mah nggak bakalan nyampe ini mah ya, yang nyisa tinggal sedikit, sepotong aja enggak gitu kan. Itu bisa dikembalikan. Berarti tadi ya, ya keharmonisan rumah tangga itu tadi di bagian-bagian vital tadi ya. Makanya ini ketika ada reject tadi ya, udah terjadi nikah, oh ini mah ternyata ini mah tapi kalau masalah kecil mah beda ya, masalah kecil lah beda itu mah. Ini mah yang buntung aja sama yang potong itu kan. Kalau yang kecil mah itu relatif itu mah. Yang kelima wal anatu itu gak bangun-bangun ya, gak bangun-bangun. Ini gimana mau dipakainya? Masa harus itu bilang pakai gantar gitu? Ya kalau gak bangun-bangun ya, bahasanya di sini wal anatu anin ya, ya kayak terong peot habis itu, habis direbus ya, jadi nggak bisa, gimana mau dipakainya gitu kan, yang ngelipat lagi ya, itu termasuk reject ya. Reject itu bisa dikembalikan sama orang tuanya sehingga batal pernikahan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita simpulkan bahasan kali ini tentang mahram ya, yang tidak boleh dinikahi, sekaligus yang 13 ini mahram mutlak, berarti tidak membatalkan wudu ya, ibu ke atas, anak perempuan ke bawah, saudara perempuan, uwa dari ibu ya, bibi dari ibu, bibi dari bapak, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan, ponakan itu tidak boleh dinikahi dan statusnya tidak batal wudu ketika bersentuhan dengan kita. 2 dari jalur susu, yaitu ibu yang menyusui dan saudara persusuan, anak dari ibu yang menyusui. Yang 4 dari jalur mertua, yaitu ibunya istri, anak tiri ketika sudah berhubungan dengan ibunya, istrinya bapak ya, wa zawjatul abi, istrinya anak yang disebut menantu. 4. Dan 1 lagi ini dari jihad menggabungkan, jihad mempoligami, itu saudara istri kita, itu tidak boleh dipoligami berbarengan dengan istri ya.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu bahasa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa-bahasa yang kurang pantas, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.